penuhnya. Jadi gue yakin banget bahwa apa yang gue alamin, apa yang gue terima, sisi guanya. Yang pertama, pilihan atau keputusan itu bisa mempengaruhi kemungkinan kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Tahu nih ke lu berdua nih. Ini gue nyeritain aja nih. Jadi gue pernah dikasih tips sama orang. Gue gak kenal itu siapa. Ini kita ngobrol. Gue ditemenin sama dua teman gue nih. Sebelah kiri gue ada siapa? Siapa Halo, bro? saya Dodo. Dan sebelah kanan gue ada Halo, siapa? saya Yoyo. Oke. Kita berdiskusi santai. Berdiskusi santai dengan berkomitmen tidak menjatuhkan atau menjelekkan sudut pandang satu sama lain dan tidak membenarkan bahwa sudut pandang gue tuh paling bagus, lu salah. Nah, kita berkomitmen untuk tidak seperti itu. Kita berhak mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat atau sudut pandang dari kalian masing-masing. Nah, topiknya yang pengen gue bahas itu kalimat yang sering kita dengar. Kalimat yang sering kita dengar adalah rezeki sudah ada yang ngatur. Kalian pasti udah sering dengar kan itu. Dan bisa jadi perspektif atau sudut pandang kalian itu berbeda-beda. Dan gue pengen tahu. Yang sekarang gue pengen mulai dari Dodo. Ini gue duluan ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau gue duluan. Rezeki sudah ada yang ngatur. Oke, kalau versi gue mungkin simpel ya. Sedikit simpel. Jadi yang pertama, gue percaya banget yang namanya takdir. Jadi rezeki, jodoh, maut itu udah digariskan, udah ditetapkan. Dan kita juga udah dijanjikan bahwa kita tuh udah ditetapin semua gitu. Jatah-jatah kita gitu. Itu pertama. Kedua, ya gue berserah diri. Tahu kalian berserah diri dengan sepenuhnya. Jadi gue yakin banget bahwa apa yang gue alamin, apa yang gue terima, itu adalah bagian dari rencana yang mungkin lebih baik. Ya mungkin lebih tepatnya nggak ada kata mungkin ya. Pasti lebih baik. Karena apa? Yang mengatur ini yang menciptakan. Dan itu udah dijanjikan. Simpelnya begitu aja sih. Karena gue menganut atau mempunyai mindset seperti itu, ya gue merasa hidup gue lebih tenang, lebih damai. Karena ya satu gue udah berusaha untuk positive thinking ya, oh ini berarti lebih baik daripada keinginan gue dapet rezeki segini ya mungkin jatah gue emang segini gitu. Jadi gue lebih tenang dan lebih damai aja. Simpelnya dua poin itu aja sih kalau dari guanya. Kalau dari sisi gue mungkin berbeda ya sama Dodo. Belum belum kan, sama Dodo gue berbeda. Jadi yang Dodo sampaikan tadi yang gue simak, ya Dodo cukup cukup percaya dengan takdirnya, dan dia berusaha untuk berserah diri. Apapun yang diterima, apapun yang dialami, itu adalah yang lebih baik. Karena Dodo merasa ya ini yang ngatur bukan manusia kok yang menciptakan kehidupan ini. Dan dia percaya banget udah di situ. Bagus. Dan ini kalau seumpama dari sisi guanya, yang pertama, pilihan atau keputusan itu bisa mempengaruhi kemungkinan kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Jadi yang gue maksud diatur itu ya sesuai porsinya. Kayak level ini lo udah bisa dapat sekian, level ini lo bisa dapat sekian, level ini lo bisa dapat sekian. Jadi kalau seumpama lo kepengen mendapatkan yang di level ini, otomatis kayak gue pribadi, gue harus ya dari kemampuannya, dari pengetahuannya, dari aspek-aspek yang menunjang gue berada di level ini gitu. Jadi gue kayak ya gue masih punya kendali untuk mengubahnya, nggak hanya pasrah kok. Gue masih punya kendali. Dan banyak kok yang sukses itu memang hasil dari kerja kerasnya, hasil dari pantang menyerah, terus mencoba, gagal coba lagi, gagal coba lagi gitu. Yang kedua, tanggung jawab atas rezeki gue sendiri. Ya gue karena gue bertanggung jawab atas rezeki gue sendiri, ya gue harus berjuang, bekerja keras. Gimana caranya? Ya setidaknya gue bisa mengupgrade, ada peningkatan lah, nggak hanya stuck aja gitu. Karena gue bertanggung jawab, ya gue harus meningkatkan apa yang gue punya. Kalau dari gue itu aja sih. Dulu juga bagus gitu. Tapi kalau dari sisi gue seperti itu. Jadi gitu. Nah, sekarang gantian gue nih ya. Gantian gue untuk versi gue seperti apa. Versi gue sebenarnya tinggal ngegabungin doang. Punya lu yuk, punya lu dong. Cuman nggak sepenuhnya punya lu gue ambil.
punya lo juga sepenuhnya gue ambil, nggak sepenuhnya juga. Jadi yang gue ambil ini mungkin yang sependapat di versi lo, dan gue ambil yang gue sependapat di versi lo. Gue suka di versi lo tuh yang rasa bersyukurnya, berserah dirinya gue suka. Rasa bersyukurnya ya itu yang gue ambil, dan gue suka yang di bagian lo itu mengoptimalkan ikhtiarnya, itu gue suka. Jadi gue tinggal menggabungkan antara lo dan lo ya. Cuman gue pengen ngasih tahu nih ke lo berdua. Ini gue nyeritain aja nih. Jadi gue pernah dikasih tips sama orang. Gue gak kenal itu siapa. Asli gue gak kenal itu siapa. Jadi gue ngobrol sama dia tuh awalnya ngalor ngidul. Terus kemudian ke arah yang lebih serius ya. Jadi tipsnya kayak begini. Mas coba deh agendakan atau disusun rencana besok mau berbuat kebaikan apa. Atau mungkin malam ini koreksi, hari ini gue punya atau udah melakukan kebaikan apa ya. Kebaikan itu nggak harus kita ngasih duit ke orang, nggak harus berupa uang. Kebaikan yang gratis gitu banyak, kayak lo senyum, lo mengendalikan emosi lo aja, itulah kebaikan bro. Lo berbagi ilmu, itu juga kebaikan. Lo ngasih tahu orang yang mungkin tadinya nggak tahu, lo jadi tahu, itu udah kebaikan juga. Banyak versi-versi kebaikan itu yang gratis, dan orang itu pilih yang gratis-gratis aja dulu mas. Jadi perumpamannya gini ya, mungkin ya buat lo ada gambaran berdua nih. Ini cocok dengan kalian berdua. Jadi anggaplah kebaikan itu bibit tanaman, bibit pohon lah, bibit pohon. Kebaikan itu gue tanam. Jadi kebaikan itu ibaratnya adalah bibit. Nah, pupuknya gue ibaratkan ikhtiar lo tadi. Rasa syukur itu gue ibaratkan dengan air untuk menyirami. Jadi gue melakukan kebaikan itu ditanam, gue pupuk dari ikhtiar, terus gue sirami dengan rasa syukur yang dari lo tadi. Begitu seterusnya. Meskipun kebaikan itu kecil, tapi gak apa-apa. Tanam aja, tanam. Terus pupuk dengan ikhtiar, sirami dengan syukur tadi. Begitu seterusnya. Jadi kalau seumpama dapat atau dikasih kesempatan untuk bernafas lagi ya, untuk keesokannya, ya anggaplah itu tanah lo nambah. Oh, gue nambah semeter. Tanam kebaikan lagi, pupuk dengan ikhtiar lagi, sirami dengan syukur lagi. Begitu seterusnya. Jadi terkadang itu, bukan terkadang ya, hasil yang dipanen hari ini itu bukan ditanam kemarin. Yang ditanam berapa tahun yang lalu bisa jadi kita panen hari ini. Jadi kalau gue simak dari tips atau nasihat beliau sih bagus banget. Dan gue pengen coba itu. Ini barangkali lu berdua pengen coba itu. Karena gue anggap kita dapat semuanya men. Kita dapat semuanya. Kita yang tadinya mungkin apatis ya. Mau nggak mau kita punya rasa keinginan lah, minimal punya rasa keinginan untuk, karena ingat kita punya jadwal untuk memberikan kebaikan. Oh ya, gue pengen bantu ini ya. Sekali lagi bukan hanya sekedar uang ya, apapun itu ya kalian. uh, Bisa dari doa juga, bisa juga dari ya lo doain orang juga kan gratis, ya kan. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah. Tapi doa yang benar-benar berangkat dari hati yang tulus. Pokoknya lu pilih deh kebaikan-kebaikan yang gratis-gratis dulu. Lu tanam, lu pupuk dengan ikhtiar, lu sirami dengan apa tadi, syukur ya tadi ya. Itu kita coba deh mulai besok deh. Kita coba mulai besok ya. Kita coba ya nggak usah banyak-banyak deh. Sehari kita nanam kebaikan berapa, hari berikutnya kita nanam kebaikan berapa, kita pupuk dengan ikhtiar, kita sirami dengan syukur, begitu seterusnya. Cakep banget men, cakep banget. Dan gue pengennya sih lo berdua pengen cobain itu deh. Itu enak banget, bagus banget, bagus banget. Jadi itu aja sih kalau dari gue.